Setelah dua pertarungan sebelumnya berakhir seri, kini pertarungan terakhir antara Xiaoyan dan juga Hun Miseng akan menjadi penentu siapakah pemenangnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat serta memiliki api surgawi peringkat 3, tetapi Hun Miseng tidak merasakan takut dan justru ingin mencoba seberapa hebat kemampuan api surgawi pemurnian iblis. Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan ocehan tersebut dan langsung melepaskan roh api yang tercipta dari penggabungan 6 api surgawi. Hun Miseng yang begitu percaya diri lantas membentuk perisai hitam untuk memblokir Xiaoyan. Namun tak disangka kekuatan roh api jauh di atas ekspektasinya dan langsung menghancurkan perisai tersebut dengan sangat mudah. Hal ini jelas membuat semua orang terkejut ketika melihat betapa besarnya peningkatan Xiaoyan setelah menelan api pemurnian iblis. Sedangkan di bagian lain, kelompok Aula Jiwa tampak biasa saja. Mereka sangat yakin ketua Aula Jiwa tidak mungkin bisa dikalahkan begitu saja. Singkat cerita, pertarungan pun kembali berlanjut. Kali ini Xiaoyan melepaskan serangan bertubi-tubi yang tiada habisnya, termasuk teknik andalannya yaitu reinkarnasi amarah Buddha. Serangan terus-menerus ini secara alami memberikan dampak serius bagi Hun Miseng, bahkan membuat doki kegelapan di tubuhnya perlahan menguap menjadi ketiadaan. Para ahli yang menyaksikan benar-benar terkejut Xiaoyan mampu mendominasi dari awal pertarungan dan terus memojokkan sang ketua Aula Jiwa. Di saat semua orang berpikir ketua Aula Jiwa akan segera dikalahkan, sebuah bayangan hitam pun seketika melesat dari tubuh Hun Miseng dan langsung menelan nyala api milik Xiaoyan. Dalam sekejap, situasi di medan tempur pun berubah. Xiaoyan benar-benar tak menyangka api surgawi yang seharusnya melenyapkan musuh menjadi abu justru berhasil diserap oleh Hun Miseng layaknya sebuah nutrisi. Sesaat kemudian Hun Miseng pun tersenyum dingin dan mengakui bahwa api surgawi peringkat 3 memang sangatlah lezat. Sangat disayangkan ini bukanlah esensi sejati dari api surgawi tersebut. Setelah mengatakan itu, seluruh energi yang ada di sekitar mereka tiba-tiba saja mengalir deras dan terhisap ke dalam tubuh Hun Miseng. Pemandangan ini sontak membuat Xiaoyan bertanya-tanya, sebenarnya kekuatan macam apa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, energi hitam pekat pun melonjak di tubuh Hun Miseng dan membentuk avatar tengkorak yang mampu melahap segalanya. Xiaoyan pun seketika sadar dan harus menerima kenyataan pahit. Semua kejanggalan yang dia lihat akhirnya terjawab, di mana Hun Miseng ternyata memiliki api surgawi terkuat yang berada di peringkat 2, yaitu api surgawi pelahap segalanya. Siapa sangka api surgawi yang hanya tercatat dalam legenda akan jatuh ke tangan Aula Jiwa. Nyala api hitam pekat ini bahkan jauh lebih mengerikan dari api pemurnian iblis yang baru saja dimurnikan oleh Xiaoyan. Meski kejadian ini sempat membuat Xiaoyan terkejut, namun pengalamannya setelah memurnikan 6 api surgawi bukanlah omongan belaka. Di sini Xiaoyan bisa merasakan bahwa api yang digunakan oleh Hun Miseng bukanlah api pelahap yang asli, melainkan hanya benih api yang terpecah dari esensi aslinya. Ucapan Xiaoyan barusan langsung mengguncang hati setiap orang. Bahkan Hun Miseng sendiri tidak bisa menyembunyikan kebenaran tersebut. Meskipun begitu, jika pecahan kecil ini saja sudah mampu menyerap energi yang begitu melimpah, maka kekuatan dari api surgawi pelahap yang asli pasti sangatlah besar dan tidak bisa mereka bayangkan. Selain itu, keberadaannya pasti tersembunyi di dalam klan Hun. Hun Miseng pun seketika tertawa keras, meskipun ini hanyalah benih api, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Xiaoyan. Tanpa keraguan, Hun Miseng lantas membiarkan benih api tersebut untuk menyerap doki di dalam tubuhnya dan bertransformasi menjadi avatar raksasa yang menutupi langit. Raungan keras segera menyebar dan menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Para ahli pun sontak membentuk pertahanan diri agar doki mereka tidak terserap keluar. Di lain sisi, energi hitam pekat dengan cepat mengitari tubuh Xiaoyan dan membentuk sebuah penghalang tanpa celah yang mengurungnya. Selain itu, energi hitam yang menyebar di langit juga terus berkumpul tanpa batas dan memberikan tekanan luar biasa kepada semua orang yang hadir. Sesaat kemudian, bentuk wajah raksasa yang menggambarkan kebencian serta keserakahan pun terbentuk di langit dan menciptakan sebuah pusaran yang mampu menyerap segalanya. Fenomena ini jelas membuat para ahli dilanda rasa takut. Bahkan Xiaoyan sendiri mampu merasakan bahaya besar dari pusaran tersebut. Jika dia sampai lengah sedikit saja, maka tubuh serta jiwanya pasti akan langsung musnah. Namun belum sempat Xiaoyan bertindak, sebuah lonjakan energi tiba-tiba saja melesat keluar dari dalam tubuhnya. Badai api raksasa pun seketika terbentuk dan memperlihatkan roh api yang berada di pusat badai api tersebut. Meskipun roh api ini baru saja terbentuk, namun energi yang dia lepaskan benar-benar mengandung kekuatan penghancur yang sangat dahsyat.
tampaknya kemunculan benih api pelahap telah memicu emosi roh api milik Xiaoyan. Dalam sekejap, ledakan api surgawi pun menyebar luas dan langsung menghancurkan penjara hitam yang mengurung Xiaoyan. Momentum ini pun berhasil membalikkan keadaan. Tidak hanya itu, roh api juga berhasil menciptakan penghalang api yang jauh lebih kuat dan mengurung benih api pelahap di dalamnya. Roh api yang diberi nama Xiaoyi ini benar-benar memiliki kendali api yang luar biasa. Bahkan jika Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan hidupnya, dia tetap tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Singkat cerita, pertarungan sengit di antara api surgawi pun terus berlanjut. Energi panas yang menyebar di langit secara alami membuat seluruh area pegunungan terlihat seperti akan meleleh. Berbeda dengan sebelumnya, teknik pelahap kini tidak lagi berguna untuk menghadapi roh api Xiaoyan. Setiap kali benih api pelahap melepaskan energi hitam pekat, Xiaoyi berbalik melahapnya sampai akhirnya benih api tersebut ditelan sepenuhnya. Siapa sangka api surgawi yang dikenal sebagai pelahap segalanya, kini justru lenyap dan menjadi makanan bagi roh api milik Xiaoyan. Pemandangan ini jelas membuat Hun Miseng merasa putus asa, terlebih ketika dia merasakan bahwa kendalinya terhadap benih api pelahap telah lenyap sepenuhnya. Dengan segenap kekuatan, Hun Miseng pun melesat ke udara untuk menerobos badai api dan merebut kembali benih api tersebut. Namun sayang, Xiaoyan segera menghentikan pergerakannya dan menyebabkan benturan keras kembali terjadi. Sementara itu, Xiaoyi yang telah berhasil menelan benih api pelahap, lantas melesat ke area pertempuran dan melepaskan lebih dari 10 teratai api pemusnahan ke arah Hun Miseng. Serangan brutal ini sontak memberikan cedera fatal bagi Hun Miseng dan membuatnya terpental mundur ribuan kaki. Belum sempat untuk mengambil nafas, 10 ledakan lainnya pun segera datang menyusul dan membuat sang ketua Aula Jiwa kembali terjebak dalam ledakan api yang maha dahsyat. Setelah badai api menghilang, kesunyian pun seketika menutupi seluruh area pegunungan dan hanya menyisakan tumpukan abu yang menyebar di udara. Di tengah kesunyian ini, para ahli benar-benar terdiam dan tak bisa membayangkan. Sang ketua Aula Jiwa yang menjadi sosok penguasa tirani dan ditakuti oleh seluruh fraksi di dataran tengah akhirnya berhasil dikalahkan. Terlebih orang yang mengalahkannya bukanlah iblis tua dari era lama, melainkan bocah kemarin sore yaitu Xiaoyan. Kemenangan ini jelas mengguncang hati semua orang. Mereka semua sadar bahwa mulai hari ini tatanan kekuatan di benua Doqi akan segera berubah, di mana aliansi Skymansion telah bangkit dan menjadi penguasa baru di dataran tengah. Di lain sisi, para ahli dari Aula Jiwa tampak terdiam membeku dan masih tak percaya usaha keras mereka selama ini akan runtuh di tangan Xiaoyan. Dan hal yang membuat mereka semakin terpuruk adalah kondisi ketua Aula Jiwa yang melayang jatuh dari badai api di langit dengan tubuh yang terluka parah. Bahkan aura megah yang mampu menundukkan seluruh anggota Aula Jiwa terus melemah dan hampir menghilang sepenuhnya. Tentu saja Xiaoyan tidak melewatkan kesempatan ini dan harus melenyapkan Hun Miseng sekarang juga. Jika tidak, Aula Jiwa pasti akan bangkit dan menimbulkan masalah besar di masa depan. Dengan satu serangan pamungkas, Xiaoyan akhirnya berhasil menghabisi Hun Miseng dan membuat tubuhnya lenyap menjadi serpihan abu. Kematian ketua Aula Jiwa ini sontak membuat Hun Moqian sangat murka dan langsung mengunci ruang untuk membunuh Xiaoyan di tempat. Tentu saja Xiaoyan tak merasakan takut dan langsung menciptakan teratai api pemusnahan untuk bertarung habis-habisan. Namun belum sempat keduanya beradu pukulan, leluhur Menara Pil tiba-tiba saja muncul dan menghentikan pertarungan. Meskipun tindakan ini berhasil membuat Hun Moqian mundur, tetapi gejolak amarah di kedua belah pihak masih terus membara. Hun Moqian pun bersumpah bahwa Xiaoyan dan aliansi Skymansion pasti akan mendapatkan kehancuran 100 kali lipat dari apa yang mereka terima hari ini. Setelah mengatakannya, dia lantas mengumpulkan sisa jiwa Hun Miseng yang menyebar dan membawa kelompok Aula Jiwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, berita kekalahan Aula Jiwa pun dengan cepat menyebar dan membuat seluruh dataran tengah menjadi gempar. Saat ini aliansi Skymansion resmi menjadi kekuatan puncak, serta nama Xiaoyan yang diagungkan sebagai pahlawan yang berhasil menggulingkan kekuasaan lama dan memulai era baru. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so